Renungan Pagi Gereja Oikos Online. Sebelum Anda melakukan aktivitas lebih lanjut, ikutilah Renungan Pagi hari Senin, Rabu, dan Jumat jam 4.30 pagi di YouTube channel Gereja Oikos Online. Janjimu setia Tuhan, Kau selalu ada di dekat kami. Allah yang besar, Allah yang mulia, yang tak tertandingi oleh apapun juga. Kami sungguh bangga memiliki Allah seperti Engkau Tuhan. Kami mau menyanyikan kebesaran-Mu. How great is our God. Sing with me, sing with me. We'll see how great is our God. How great is our God. Sing with me, how great is our God. Oh, we'll see it. Above all names, oh, you're the name above all names. You are worthy of all praise. My heart will sing, and my heart will sing. How great is our God. Name above all names. You're the name above all names. You are worthy of our praise. My heart will sing, and my heart will sing. How great is our God. Katakan how great is our God. Sing with me. How great is our God. Let's sing. How great is our God. Sing how great, and how great is our God. Sing with me, how great is our God. And all will see how great is our God. We'll see how great, and all will see how great we'll see, and all will see how great, and all will see, and all will see how great is our God. How great you are, how great you Shalom, selamat bertemu kembali dalam kasih Tuhan Yesus Kristus dan selamat pagi. Bagaimana kabarnya saudara-saudara pada pagi hari ini? Saya berharap kita tetap
semangat di dalam Tuhan, apapun juga situasi yang saat ini sedang dihadapi, khususnya yang saudara-saudara yang ada di Indonesia, mungkin atau saya mendengar kabar bahwa COVID-19 sedang berkecamuk dengan sangat luasnya, dengan luasa. Mungkin ada sanak family saudara, orang terdekat saudara yang saat ini sedang terkena COVID-19. Kita tetap membawa dalam doa, kita minta perlindungan darah Yesus Kristus untuk tetap ada perlindungan dari Tuhan Yesus kepada orang-orang yang kita kasihi. Kita akan renungkan firman Tuhan yang terambil di dalam Matius pasal 12 ayat 43 sampai 45. Beginilah bunyi firman Tuhan, Matius 12 ayat 43 sampai 45. Apabila roh jahat keluar dari manusia, ia pun mengembara ke tempat-tempat yang tandus mencari perhentian, tetapi ia tidak mendapatinya. Lalu ia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Maka pergilah ia dan mendapati rumah itu kosong, bersih tersapu, dan rapih teratur. Lalu ia keluar dan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya, dan mereka masuk dan berdiam di situ. Maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Demikian juga akan berlaku atas angkatan yang jahat ini. Ini adalah perkataan dari Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengungkapkan apa yang terjadi di alam roh, bagaimana roh jahat atau setan ya setelah dia keluar ya, apabila roh jahat keluar dari manusia, mungkin katakanlah ada orang dirasuk setan atau hidupnya dikendalikan oleh kuasa kegelapan, kuasa setan, dan setelah orang itu diselamatkan, setelah orang kuat itu diikat. Ingat firman Tuhan 2 hari yang lalu bicara tentang orang kuatnya sudah diikat, rumahnya sudah dibersihkan, rapi, tersusun dengan baik, dan lantas kemudian setannya pergi. Dikatakan setannya itu pergi mengembara ke tempat-tempat tandus mencari perhentian. Nah, setan kerjaannya di dalam dalam suratan Petrus mengatakan, lawanmu si iblis itu seperti singa yang mengaum-ngaum, beredar-edar mencari orang yang dapat dilulurnya. Kerjaan setan adalah keliling dunia. Dia berkeliling ke sana kemari, mencari tempat perhentian, mencari orang yang dapat disantapnya, mencari orang yang dapat didiaminya, atau orang yang dapat dijadikan konconya atau sekutunya. Apabila setan itu mengembara dan dia mencari ke tempat-tempat tandus, tempat-tempat yang kering, tempat-tempat yang tidak menyenangkan, dia cari ke sana, tetapi dikatakan dia tidak mendapatkan perhentian di sana. Nggak ada tempat untuk dia bisa singgah, untuk dia menetap. Dan lantas kemudian dia berkata, aku akan kembali ke rumah yang telah kutinggalkan itu. Dahulu aku pernah nempati rumahku ini, tapi karena ada hamba Tuhan, karena ada anak Tuhan yang mendoakan, sehingga aku terusir. Sekarang aku pengen lihat ke rumahku yang dulu, gimana situasinya. Dan dikatakan waktu si setan itu pergi ke tempat yang lama, ke orang yang lama yang pernah dia tempati, dikatakan bahwa rumah itu kosong, gak ada penjaganya, gak ada yang tinggalin, kosong rumahnya. Dan rumah itu bersih tersapu dan rapi teratur. Karena tadinya udah dibersihkan oleh darah Yesus, dibersihkan oleh kuasa Tuhan, tetapi sayangnya rumah itu kosong. Mungkin pada waktu dia terima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, sudah dibersihkan, disucikan, mengalami kuasa Tuhan, hadirat Tuhan, ibadah limpah dengan kuasa Roh Kudus, dibaptis air, mengalami baptisan Roh Kudus, dan mungkin dia perlahan-lahan dia mungkin mulai jenuh, mulai bosan, dan akhirnya meninggalkan Tuhan. Pada waktu dia meninggalkan Tuhan, dikatakan rumah itu kosong, Tuhannya nggak ada di situ. Bukankah firman Tuhan berkata demikian di dalam kitab Wahyu? Lihat, aku berdiri di muka pintu dan aku mengetuk. Barang siapa membukakan pintu, aku akan masuk ke dalamnya. Kalau dibukakan pintu, aku akan masuk dan tinggal di sana. Jadi di sini rumahnya kosong.
Tuhan Yesusnya nggak ada. Sama seperti jemaat di Laodikia itu dalam kitab Wahyu, Tuhan Yesusnya sudah tidak ada di dalam rumah itu, tersingkir. Adanya di luar sampai Tuhan Yesus mengetuk-ngetuk pintu untuk dibukakan pintu. Bukan Tuhan Yesus mengemis, bukan. Karena Tuhan Yesus tahu kalau rumahmu kosong, setan yang akan masuk. Karena itu persilahkan aku masuk di sana untuk menjadi tuanmu, untuk menjadi rajamu atas kehidupanmu. Jangan biarkan rumahmu itu kosong. Tuhan Yesus mengetuk. Ayo bukakan, bertobat lagi, sungguh-sungguh lagi di dalam Tuhan. Karena Tuhan Yesus tahu, kalau rumah itu dibiarkan kosong, setan ini yang tadi cuma sendirian, dia akan mengajak 7 orang temannya lagi, dikatakan dia akan mengajak 7 roh lain yang lebih jahat daripadanya. Wah, serem sekali. Yang tadinya dia jahat, dia cari temannya yang super jahat. Mungkin dia berpikir, supaya kalau nanti diusir, saya punya teman saya, 7 orang yang lebih jahat, lebih ganas, lebih kuat daripada saya, sehingga hamba Tuhan yang mengusirnya akan lebih sukar untuk mengusirnya, sehingga kita bisa stay, kita bisa tinggal lebih lama lagi atas diri orang itu. Dan Tuhan Yesus berkata, maka akhirnya keadaan orang itu lebih buruk daripada keadaannya semula. Ini adalah prinsip kalau seseorang sudah ada di dalam Kristus, lantas kemudian oleh karena beberapa hal, oleh karena satu hal, mungkin dia menikah dengan orang yang tidak seiman, dan lantas dia meninggalkan Yesus, maka dikatakan orang itu akan menjadi lebih jahat dari sebelumnya. Mungkin saudara melihat, oh kok teman saya, dia tadinya anak Tuhan, terus menikah dengan orang tidak seiman, lantas meninggalkan Tuhan, kok nggak lebih jahat, biasa-biasa saja. Itu mungkin yang kita lihat, tetapi kita nggak tahu di dalam hatinya, di dalam pikirannya. Karena apa yang Tuhan Yesus sampaikan, kalau orang itu tadi sudah bersih, lantas kemudian tidak menjaga hidupnya, tidak ada Tuhan Yesus di dalam hidupnya, maka keadaan orang itu akan lebih buruk, lebih jahat dari keadaan semula. Waktu akan menentukan. Bisa saja dia menjadi di dalam pikirannya merancangkan perkara-perkara yang sebelumnya dia menganggap itu suatu hal yang tidak boleh, tetapi dia bisa menjadi lebih jahat, lebih culas, lebih serakah, lebih arogan ya di dalam kehidupannya. Karena itu hati-hati. Jangan biarkan rumah hati kita ini menjadi kosong. Harus diisi dengan firman Tuhan. Harus diisi dengan kuasa Roh Kudus di dalam hidup kita. Dan jangan biarkan Yesus terdesak keluar dari perahu hidup kita. Libatkan Yesus di dalam hidup kita. Dan jangan biarkan dia ada di luar daripada rumah hati kita. Seperti jemaat Laodikia, Yesus dibiarkan ada di luar di sana. Bahkan pintunya dikunciin. Sehingga Tuhan Yesus nggak bisa masuk. Tapi beruntung Tuhan Yesus penuh kasih sayang. Tuhan Yesus mengetuk pintu hatinya. Mengetuk untuk dibukakan. Untuk menyelamatkan orang tersebut. Agar tidak lebih jahat lagi. Tuhan Yesus bisa saja. Dari orang ini susah diurus. Udahlah. Ngapain saya ketuk pintu sekali 2 kali nggak dibukakan, ya sudah pergi saja. Toh masih banyak jiwa-jiwa yang lain. Celakalah kita kalau Tuhan Yesus bersikap demikian. Tetapi kita beruntung Tuhan Yesus sangat mengasihi kita. Karena itu hari ini firman Tuhan berkata, jangan biarkan rumah hati kita itu menjadi kosong. Jangan biarkan rumah hati kita ini diisi dengan berbagai macam hal-hal yang ada di dunia ini, memenuhi di hatimu, di dalam pikiranmu, dan hanya sedikit yang tersisa untuk firman Tuhan atau untuk Yesus. Tapi biarlah di dalam hidup kita, Yesus makin lebih besar di dalam hidup kita. Dia harus makin bertambah dan aku harus makin berkurang. Biarlah kuasa Yesus Kristus, hadirat Yesus semakin bertambah-tambah di dalam hidup kita. Sehingga tidak ada setan, tidak ada roh jahat yang masuk, yang ingin mencoba masuk ke dalam kehidupan kita. Karena ada penjaganya, ada Yesus dalam hidup kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita satu dalam doa. Tuhan,
Ampuni kami Tuhan kalau di dalam hidup kami banyak kali kami mengisi hidup kami dengan hal-hal yang tidak penting, hal-hal yang kosong, hal-hal yang mendatangkan kejatuhan di dalam dosa. Tuhan Yesus, kami ingin mengisi hidup kami dengan firman Tuhan, dengan hadirat Tuhan. Dan biarlah Tuhan ampuni kami kalau kami sering membuat Yesus terdesak dalam hidup kami, atau lebih tepatnya kami meninggalkan Yesus. Kami lebih sibuk dengan apa yang kami kerjakan, kami lebih sibuk dengan apa yang kami lakukan. Tuhan, ajari kami untuk kami bisa lebih taat kepadamu, untuk kami bisa lebih percaya kepadamu, dan mempercayai hidup kami ke dalam tangan-Mu. Berkati sepanjang hari ini dan hari-hari selanjutnya bagi umat-Mu Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan semua ini. Amin. Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Sampai ketemu kembali.